212108. Sini saya akan menjelaskan tentang korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis bagi banyak orang. Korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara. Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia, namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi yang dilaksanakan berupa program pencegahan anti korupsi. Sini ada 3 cara solusi untuk mencegah korupsi, antara lain pertama itu represif. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat, pengaduan yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan adalah agar takut melakukan korupsi. Terus selanjutnya yang kedua adalah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadi tindakan pidana korupsi. Maka itu diperlukan berbagai sistem, misalnya 1. Mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan KPK, menerima pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan juga gratifikasi. Kedua, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan yang ketiga, memodernasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Pada perbaikan ini, strategi yaitu agar tidak bisa melakukan korupsi. Selanjutnya yang ketiga itu edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pergerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah dalam kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.